warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari Kinati Surya Sirait, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu syarat-syarat berbisnis dengan Allah. Ketika kita menyebut berbisnis dengan Allah, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan manusia untuk berbisnis kepadanya. Tidak juga dikatakan manusia dan Allah itu setara atau sejajar. Tetaplah Allah yang maha tinggi, maha berkuasa, dan maha menentukan. Pertama, percaya kepada Allah. Kata lain dari percaya itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perampok dan pencuri sekalipun tetap saja mencari orang yang amanah dan juga jujur untuk menyimpan harta-hartanya. Kepercayaan sesungguhnya satu hal yang mutlak ada dalam bisnis. Berbisnis dengan Allah yang dilakukan penuh keikhlasan berimplikasi tidak saja kepada bisnisnya, tetapi juga akan tampak dalam pergaulan kemanusiaannya. Satu riwayat, Rasul pernah bersabda, "Sayangilah orang yang ada di bumi, pasti engkau akan disayangi oleh pemilik langit." Yang kedua, tidak merasa terpaksa. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk beriman kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Faman syafa'a yu'min wa man syafa'a falyakfur," yang artinya siapa yang ingin beriman kepadanya silahkan beriman, dan barang siapa yang ingin kufur silahkan kufur. Berimannya seluruh manusia di alam ini tidak akan mengkayakan Allah, dan kufurnya seluruh manusia di bumi ini tidak akan membuatnya miskin. Bisnis dengan Allah tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu, makna Islam sendiri adalah al-inqiyad dan al-khudu', artinya tunduk dan pasrah kepada Allah. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala rezekinya buat manusia, Allah hanya menginginkan kebaikan kepada hambanya. Allah hanya menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah pada hakikatnya tidak pernah menginginkan keburukan kepada hambanya. Andai pun hambanya merasakan kepedihan, kesusahan, bahkan penderitaan, itu juga dalam rangka kasih sayang Allah. Manusia tidak boleh berburuk sangka atau berprasangka negatif kepada Allah. Sebaliknya, pasrah dan tunduk dengan penuh keikhlasan dalam melakukan aktivitas apapun di muka bumi ini. Ketulusan itulah yang mendapatkan tempat yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, pembisnis yang ikhlas akan dimudahkan Allah segala usahanya untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Implikasi berbisnis dengan Allah. Pada saat bisnis dilepaskan dari norma-norma etika bisnis, akan kehilangan ruhnya. Bisnis dalam model barter adalah cermin kebersamaan itu. Tidak ada motif menguasai, bahkan rasa ingin memiliki. Kalaupun ada, itu hanya batas yang dapat kita miliki, tidak lebih dari itu. Konsep barter atau tukar bergeser menjadi konsep membeli, memiliki, akhirnya menguasai. Sebagai kebaikan hanya bisa diwujudkan jika Tuhan dilibatkan dalam aktivitas bisnis tersebut. Maksudnya, bukan saja orang berbisnis harus merasakan kehadiran Tuhan. Berbisnis yang melibatkan Tuhan dalam bisnisnya juga akan menghindarkan aktivitas bisnis yang diliputi makhrib, maisir atau judi, khoroh atau tipuan, riba dan batil atau menyalahi ketentuan syariat. Praktik makhrib dihindari karena tidak saja melanggar norma-norma dasar bisnis yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja rugi, tetapi dapat menimbulkan penderitaan pada orang lain. Jika aturan-aturan bisnis diikuti, insya Allah pelakunya tidak saja sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Dalam Al-Quran, merekalah yang disebut dengan al-muflihun, atau orang-orang yang falah, atau memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.